Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setia Radio Tuntung Pandang FM, ayo berinteraksi untuk pembangunan tanah laut. Yap, kembali lagi kami hadir di pagi hari ini di program kita yaitu Talkshow Tala Menyapa dengan Dinas PUPRP Kabupaten Tanah Laut. Edisi hari ini Kamis 4 Februari 2021. Adapun narasumber-narasumber kita di pagi hari ini yang nanti akan diperkenalkan oleh rekan saya di sini, Ibu Peri. Dan jika kalian ingin dialog interaktif bersama narasumber kita di pagi hari ini, bisa aja di nomor WA-nya di 08115012 304, di 08115012 304. Dan kami juga live Instagram di @radiotuntungpandang dengan tema pembicaraan di pagi hari ini yaitu infrastruktur jalan jembatan di Kabupaten Tanah Laut. Baik, untuk memperkenalkan narasumber kita di pagi hari ini ada rekan saya Ibu Peri. Silakan Ibu Peri. Oke, terima kasih Peri dan selamat pagi rekan dengar Tuntung Pandang FM. Senang sekali hari ini cerah ya Peri ya. Ya, alhamdulillah cerah hari ini. Semangat ini. Ya, semangat. Iya. Dan seperti sudah disampaikan Peri tadi, di studio sudah hadir dua orang narasumber dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut, dan berhadir langsung di studio hari ini adalah Kepala Dinas PUPRP. Kita sapa dulu ya. Halo, selamat pagi Pak Setiaji. Selamat pagi Bu Peri. Iya, apa kabarnya pagi ini Pak? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah Pak ya. Setelah sibuk ya minggu-minggu kemarin Pak ya karena banjir dan masih semangat pagi ini Pak ya. Alhamdulillah selalu semangat. Alhamdulillah. Iya. Dan di studio juga berhadir Bapak Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPRP Kabupaten Tanah Laut, Bapak Dwi Hadi Putra ST. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabarnya pagi ini Pak? Sehat, alhamdulillah baik, masih semangat walaupun jalan-jalan kita masih perlu perbaikan terus. Perbaikan terus ya. Semangat lah ya. Tetap semangat Pak ya. Oke. Baik, untuk Anda rekan dengar maupun pemirsa yang saat ini menyaksikan live kami, jika Anda ketinggalan jangan khawatir, Anda bisa menyaksikan siaran ulang kami di live di YouTube kami, maksud kami melalui channel Radio Tuntung Pandang FM 102,3 MHz. Kami juga mengajak Anda untuk aktif melalui line telepon yang sudah disebutkan Mas Peri tadi ya. Oke, baik. Sebagai pengantar mungkin bisa disampaikan langsung oleh Pak Setiaji selaku Kepala Dinas PUPRP terkait tema kita hari ini, infrastruktur jalan jembatan di Kabupaten Tanah Laut. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekan dengar Kabupaten Tanah Laut yang aktif dalam mendengarkan Radio Tuntung Pandang Tanah Laut. Alhamdulillah kita bisa ketemu kembali melalui radio ini. Ada beberapa hal yang perlu kami informasikan, terutama terhadap infrastruktur. Sesuai dengan ketetapan SK Bupati mengenai tanggap darurat, bencana, banjir dan tanah longsor, banyak sekali terjadi dampak yang mengakibatkan ruas-ruas jalan kita. Itu setelah kita cek di lapangan dengan teman-teman, itu dari 380 ruas jalan kita yang ada di Kabupaten Tanah Laut, itu 220 ruas jalan kita yang terdampak dari akibat banjir. Ya. Alhamdulillah ini cukup banyak sekali. Ini membuat terutama pemerintah daerah menangani ruas jalan yang cukup banyak. Ini tentunya banyak memerlukan perhatian, juga pendanaan. Yang kami sangat mengharapkan adalah kesabaran masyarakat, terutama terhadap dampak-dampak itu. Saking banyaknya sehingga kita dalam penanganan juga nanti memerlukan prioritas-prioritas. Hal ini juga disampaikan Bapak Bupati kemarin pada saat kita ada dialog interaktif ya mengenai LKPD Kabupaten Tanah Laut di 2022. Itu juga menjadi prioritas untuk penanganan pasca bencana. Ya, jadi mudah-mudahan kita nanti di 2022 juga prioritas menangani itu. Ya, sehingga nanti setelah 2022 itu jalan kita menjadi baik kembali dan menjadi mantap. Jadi, amin. Ini mungkin untuk pembuka kita pada pagi hari ini. Ya, baik, terima kasih Bapak. Dan kita ke Pak Dwi Hadi Putra nih, selaku Kepala Bidang Bina Marga ya dari Dinas PUPRP. Ini sampaikan Pak terkait tema kita hari ini untuk sebagai pembuka dari infrastruktur jalan jembatan dan di Kabupaten Tanah Laut.
Silakan Pak. Baik, terima kasih. Seperti apa yang Bapak Kepala Dinas sampaikan tadi, memang banyak infrastruktur kita yang memerlukan penanganan cepat, tepat, dan terukur. Terutama pasca yang banjir kemarin. Salah satunya juga kita kemarin sudah berkoordinasi untuk penanganan jembatan di ruas Angsal Pabahanan. Itu kita lakukan cepat, penanganan cepat, dan juga kita tidak mengurangi rasa semangat kita tetap lakukan perbaikan juga di jalan alternatif. Karena kemarin itu yang di Angsal itu berapa waktu memang terhambat karena pengiriman material. Lalu kita lakukan perbaikan secepatnya di ruas jalan Pabahanan Kunyit. Sampai saat ini pun kita tetap lakukan perbaikan. Nah, jadi untuk infrastruktur jalan jembatan ini banyak memang PR kita yang harus kita lakukan untuk menunjang program dari Pak Bupati, terutama untuk kemantapan jalan. Itu tetap kita programkan. Semoga juga kita selalu meminta mencari anggaran pusat untuk menunjang daerah kita. Kemudian juga untuk jalan-jalan yang terdampak banjir ini kita sudah sampaikan seperti Pak Kadis tadi, ada beberapa ruas jalan kita yang terdampak, baik jalan nasional, provinsi maupun kabupaten. Salah satunya juga dari jembatan itu beberapa yang putus, rusak berat dan rusak ringan. Kurang lebih 20 jembatan. Ada 20 jembatan yang kemarin kita laksanakan perbaikan. Alhamdulillah salah satunya juga sudah berfungsi dengan baik walaupun cuma dengan penanganan darurat. Seperti jembatan darurat ya. Iya, memang ini Pak ya, setelah bencana banjir kemarin sangat dirasakan gitu. Yang ini salah satu yang sangat krusial ya, masalah jalan dan jembatan begitu. Dan iya, bahkan sampai sekarang kan kalau kita yang tinggal di Kota Pelihari masih melihat Pak ya, ada mobil-mobil yang belum bisa melintas dan harus parkir di Pertasi Kencana. Itu mobil berat ya Bu ya, beban berat. Nah ini kira-kira nih Pak ya, jadi tentu saya yakin ini menjadi harapan semua warga masyarakat Tanah Laut ini, bukan hanya para mereka yang harus tertunda di lapangan Pertasi itu. Kira-kira nih Pak, untuk akses jalan terutama mungkin yang di jembatan Tabenio ya kalau nggak salah ya. Di Pabahanan 2. Nah, itu Pak, itu memang sekarang sudah dengan ini Pak ya, jembatan Bailey Pak ya. Betul. Nah, kira-kira nih Pak, supaya bisa dilewati dua arah, dulu kan sekarang kan cuma satu Pak ya. Betul. Nah, adakah tanda-tanda nih Pak, hilalnya kelihatan kapan nih Pak? Memang untuk angkutan berat ya, seperti yang kontainer-kontainer di Prestasi itu, kalau melihat dari bebannya itu tidak sesuai dengan konstruksi jembatan Bailey yang dibangun. Karena itu maksimal adalah 5 ton. 5 ton saja. 5 ton saja. Sehingga itu tidak bisa melintas di situ. Nah, sehingga banyak parkir di sini. Karena itu diperuntukkan hanya untuk yang roda 2 dan roda 4 saja. Nah, roda 6 itu tetap melintasi Ato-Ato, Kunyit, Atilam. Tetap di sana. Tapi kita berharap dengan pelaksana jalan nasional dan sekarang sudah melakukan kegiatan pembuatan jalan darurat juga, tapi itu nanti peruntukannya di atas 5 ton. Nah, sehingga nanti mudah-mudahan itu cepat selesai dan bisa dilintasi oleh yang angkutan berat. Seperti itu Pak ya. Itu kan sekarang sudah mengerjakan kalau dari Pelihari itu sebelah kiri. Itu sudah dilaksanakan pekerjaannya. Mudah-mudahan tidak terlalu lama lah itu nanti bisa difungsikan. Mungkin 1 bulan Pak? Nah itu nanti tergantung adalah PJN yang bisa. Tidak berani. Tapi ya kalau dilihat-lihat sudah ada pengerjaan terus Bu, siang malam dikerjakan ya Pak. Siang malam. Saya nggak berani lewat loh Pak. Masih takut ya Bu ya. Jangan lewat yang di situ. Ini pun terkait ada dari saran-saran masyarakat Pak yang saya dengar di jalan alternatif itu kan kebanyakan mereka itu lewat dari truk yang besar, mungkin yang roda 6 itu. Nah, dari sana peran PUPRP untuk menanggulangi jalan alternatif ini supaya tidak rusak seperti apa itu Pak? Jadi begini, jalan alternatif itu adalah jalan kabupaten. Nah, sehingga untuk perawatannya adalah dari kabupaten. Jadi adalah menjadi tugas daripada PUPR selalu untuk memperbaiki.
sehingga si pengguna jalan bisa sangat nyaman dan mudah untuk melintas. Makanya sejak awal itu rusak untuk dilewati, sampai sekarang kita tetap perbaiki, tetap ya, kita rawat. Ya, makanya saya juga mohon maaf terhadap masyarakat pengguna apabila pada saat perbaikan itu ada kemacetan. Ya, ini yang saya mohon maaf kepada masyarakat pengguna jalan, bisa sabar menunggu pada saat perbaikan. Karena ini tadi pagi saya lihat itu di daerah Kunyit sudah rusak lagi. Iya, rusak lagi. Ya, kalau yang 2 hari atau 3 hari kemarin itu daerah Atilam, terus sekarang sudah Kunyit. Nah, ini mungkin tidak lama lagi atau besok atau lusa itu akan kita baiki lagi. Nah, mungkin nanti ada tenggang waktu untuk menunggu. Tapi sampai berharap juga rekan-rekan dari Bina Marga kalau bisa pekerjaannya itu malam, sehingga tidak bisa mengganggu pengguna jalan. Aktivitas masyarakat ya Pak ya. Betul. Mungkin sedikit saran itu boleh kali Pak ya, ada pengumuman sebelumnya begitu Pak ya. Nggak apa-apa. Oke, baik. Tadi Bapak bilang bagaimanapun Bapak dan tim gitu ya, akan fast respon lah ya bahasa kita sekarang gitu ya. Selalu respon, kita selalu respon. Terkait pengaduan nih Pak kepada Dinas PU PRP dari masyarakat sendiri, ada gak Pak programnya Pak? Ada. Jadi kita ada pengaduan masyarakat itu BOC. Ya, apa itu? Bina Marga On Call. Bina Marga On Call. Nah, itu memang kita buka untuk aduan masyarakat terhadap infrastruktur jalan dan jembatan, tetapi yang sifatnya tidak berat. Tetapi itu perlu penanganan cepat. Ya, sehingga nanti tim dari BOC ini segera mengecek lapangan, turun dan menangani. Nah, sehingga itu misalkan ada lubang-lubang yang harus segera ditambal, itu nanti tugas daripada BOC. Ya, karena kan kebanyakan di jalan ya yang tergenang banjir itu kan kelamaan pasti rusak Ini disebutkan tadi yang dengan kategori tidak berat ini Pak. Ini seperti apa contohnya Pak yang tidak berat ini? Karena kan persepsi masyarakat kan beda-beda nih Pak. Mungkin bisa diinformasikan di sini Pak. Jadi kalau yang tidak berat itu begini, misalkan dengan lubang yang berapa tidak sampai dalam banget ya, 10 cm aja. Yang penting tidak mengganggu kerusakan itu bisa mengganggu daripada aktivitas pengguna jalan. Nah, sehingga itu segera kita tangani ya melalui BOC itu. Coba kalau itu berat, nanti anggarannya juga lain. Karena BOC ini sifatnya bisa digunakan secara mendadak, ya. Kapanpun itu bisa. Kapanpun bisa. Yang penting tidak berat itu tadi. Iya. Nah, kalau berat kan anggarannya kan besar. Lain lagi ya. Tapi kalau misalnya berat nih Pak, kerusakannya berat, mungkin kadang-kadang ini mohon maaf nih Pak ya sebelumnya. Kadang-kadang kan di daerah gitu ya merasa tidak diperhatikan. Sudah lama banget nih Bu, Pak, jalan saya rusak begitu. Itu kemana nih Pak? Apalagi jalan desa ya Bu ya. Desa kadang-kadang mereka slow respon banget nih Pak. Kemana nih Pak selain ke BOC nih? Ya, jadi gini, jalan kabupaten itu kita punya 380 ruas jalan. Nah, kalau di total panjangnya itu ada 1833,24 km. Jadi pemerintah daerah dalam kabupaten untuk merawat jalannya itu sudah panjangnya 1833 meter. Nah, itu belum, makanya kadang-kadang banyak desa-desa itu yang mengajukan minta diperhatikan karena itu adalah prioritas adalah jalan-jalan kabupaten. Nah, ini yang menjadi masukan juga bagi kita. Nah, sehingga itu juga sering kita terima ya, aduan masyarakat ya. Tetapi kita juga ada penanganan jalan lingkungan. Ada juga ya. Ada juga. Nah, itu ini mohon maaf, ini mungkin domainnya adalah di
di DPR KPLH rasanya itu ada di situ. Itu ada jalan lingkungan ya, jalan lingkungan. Ini yang kita utamakan adalah jalan-jalan kabupaten. Tetapi tidak untuk kemungkinan juga itu kita tangani kalau memang itu diserahkan ke kita. Iya, betul. Iya. Jadi masyarakat yang penting sampein aja gitu Pak ya. Nggak masalah. Kita akan sampaikan. respon itu. Karena kan kita juga selalu berkoordinasi dengan DPR KPLH ya untuk menyampaikan ini sehingga apa yang disampaikan masyarakat itu bisa tertangani, melalui siapapun, tidak masalah. Iya. Boleh lewat BOC maupun mungkin kalau ingin datang langsung ke kantor juga tidak masalah Pak ya. Tidak masalah. Kantor PU itu adalah kantornya masyarakat. Iya, betul. Boleh, siapa saja datang ke PU tidak masalah. Ini temui siapa nih Pak Dwi atau Bapak nih? Langsung ke saya boleh. Welcome banget ya. Baik, oke. Luar biasa perbincangan kita pada pagi hari ini, Peria. Namun kita harus break sejenak. Untuk Anda rekan dengar maupun pemirsa yang menyaksikan live kami, jangan beranjak dulu. Tetap stay tune di 102,3 FM. Kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Oke, 102,3 Radio Tuntung Pandang FM, radio berinteraksi untuk pembangunan tanah laut. Yap, masih bersama kami di program Tala Menyapa dengan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut. Ya, kita akan membahas tentang jembatan dan jalan yang ada di Kabupaten Tanah Laut yang tergenang banjir kemarin ya. Mungkin Bu Pri, lanjut. Oke, baik. Terima kasih Peri, dan sekali lagi kami ajak Anda untuk berinteraktif langsung melalui line telepon di 0811501234. Sekali lagi di 0811501234. Kali aja ada yang ingin langsung disampaikan ya, mumpung ini dinas terkait nih yang berhadir di studio, apalagi Pak Kadisnya langsung nih ya yang hadir. Langsung turun. Iya, menarik sekali pembicaraan kita tadi Pak Kadis ya. Mohon izin, dan saya senang tadi ya Bapak sudah menyampaikan tim Bapak dan tim sangat fast respon gitu ya, terutama untuk ruas-ruas jalan kabupaten. Tapi mohon izin nih Pak, boleh nggak saya tahu nih progres pas responnya Bapak dan tim nih udah sampai mana saja nih? Mungkin masyarakat juga pasti pengen tahu nih Pak. Ya, jadi begini, kalau ditanya progres, mungkin presentasi kita nggak bisa ya. Tapi bagaimana saya menyampaikan kepada kepala bidang dan timnya itu secepat mungkin. Ya, secepat mungkin apabila ada aduan dari masyarakat itu segera tertangani. Nah, terutama ini kemarin di bencana banjir ya, banyak masuk ke kita, apakah itu jalan, apakah itu jembatan. Nah itu alhamdulillah teman-teman dari kita itu segera respon. Nah sehingga untuk jembatan darurat, jalan-jalan yang berlubang yang akibat banjir itu segera ditangani. Ya. Jadi kami menekankan kepada kepala bidang dan timnya, setiap aduan masyarakat, apakah informasi lewat telepon atau lewat WA ya. Biasanya kalau WA kan ada fotonya. Pasti saya, Mas tolong ini dicek di lapangan dan segera ditangani. Nah, itu yang saya tekankan pada teman-teman semua. Mungkin seperti itu. Iya, baik, mungkin dari Pak Dwi sendiri ada yang ingin ditambahkan nih Pak terkait progres yang sudah dicapai dari tim Bina Marga sendiri Pak? Siap, terima kasih. Berarti apa yang disampaikan Pak Kadis lagi tadi, kita ada aduan di BOC ya, Bina Marga On Call. Sampai saat ini kami sudah menerima aduan itu sekitar 60 aduan. 60 aduan sudah kita tindak lanjuti sekitar 58. Jadi dua aja lagi kita tindak lanjuti karena memerlukan waktu dan juga pembagian tugas-tugas kawan-kawan di lapangan. Baik, sekali lagi kita bisa dicatat mungkin kalau ada aduan selain untuk datang langsung ke PUPR, kita juga aduan lewat WA. Nomor WA. Ada nomor WA-nya ya. Jadi Bisa disimak nih ya, dicatat ya. Dicatat, bisa mengaduan lewat WA tersebut di nomor 0813 4322 6860. Saya ulang lagi, di nomor WA 0813 4322 6860. Itu aplikasi kita BOC, namanya Bina Marga On Call. Jadi sertakan buktinya juga ya Pak ya. Betul. Jangan lupa itu. Betul. Jadi kita berharap kalaupun ada aduan ke nomor berikut tersebut
bisa dilampirkan dengan foto, titik koordinat dan alamat yang jelas. Insya Allah nanti kalau sudah masuk ke laporan kita Bina Marga On Call, kawan-kawan rekan tim kita akan menindaklanjuti baik posisinya di koordinat tadi yang jelas. Kita juga akan berkoordinasi dengan camat maupun kepala desa maupun lurah setempat. Demikian. Oke, itu ada media sosialnya nggak Pak untuk Bina Marga On Call? Ini kan zaman medsos ya, orang lebih senang lihatnya lewat medsos deh. Ada nggak Pak? Jadi kita ada di nomor WA dan IG aja. Instagram. Oke. Ya. Boleh disebutkan nama akun Instagramnya Instagram Pak? bisa gini, BOC_tanah_laut. Oke. Jadi di situ kelihatan ya dari kerja di PUPRP untuk memperbaiki jalan-jalan yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Di situ kan banyak tuh. Betul. Tapi itu tadi Pak ya perlu diperhatikan ini kategori kerusakannya tadi Pak ya, Ya. yang mana yang boleh ditangani oleh BOC. Nah, kalau yang masuk dalam kategori berat kata Bapak tadi harus dilihat lagi. Ini bisa lebih detail nggak Pak untuk penjelasan bisa dilihat lagi nih kategorinya seperti apa nih Pak? Mungkin dari Pak Sekti dulu mungkin bisa disampaikan. Jadi gini, misalkan ada aduan masyarakat, ya, misalkan jalan A, ya, ruas jalan A itu panjangnya misalkan ada 300 meter. Nah, kerusakan 300 meter tidak mungkin ditangani dengan WOC. Oh, tidak mungkin. Ya, nggak mungkin. Ya, karena kan itu memerlukan anggaran yang cukup besar. Nah, sehingga itu harus ada perencanaannya juga. Kemudian harus apa yang kita tangani, ya, apakah dipakai hanya perkerasan atau pakai sampai LPA atau pengaspalan itu. Jadi harus kita lihat dulu kerusakannya. Ya. Kalau misalkan seperti apa yang sampaikan Pak Kabid tadi, Pak Kepala Bidang, lewat BOC dicek, oh ini memang harus pakai BOC, ya pakai BOC. Ini harus memerlukan anggaran reguler, pakai reguler. Oke, Gitu, seperti yang ada di Gunung Mas itu kemarin Pak ya, yang menuju ke kecamatan itu kan pakai dana BOC kan BOC, biasa. ya kan itu kan tidak masih bisa ditangani, masih bisa. Ya. Masih bisa. Oke, mungkin Pak Dwi ada yang ingin ditambahkan tambahkan lagi, Pak. terkait kategori-kategori ini tadi bagaimana menganalisanya Pak? Baik, untuk penanganan BOC memang kita intinya penanganan cepat. Artinya penanganan cepat ini bisa 1 jam 2 jam. Artinya kalau yang reguler itu panjang waktunya kan. Juga penganggaran tadi bilang sampaikan Pak Kadis, penganggarannya dengan dana yang besar. Kita juga mengingat anggaran BOC kita yang terbatas. Jadi kita yang sangat prioritas. Nah, misal mungkin Ibu Pri, Pak Pri tadi lewat jalan nasional atau jalan provinsi deh, ada lubang-lubang kecil. Nah, ini nanti kita koordinasi dengan pihak provinsi, bisa kita atasi. Jalan nasional, kita koordinasi, kita mau penanganan cepat karena ini lalu lintasnya padat, misal seperti itu. Seperti kita beberapa waktu lalu di Jalan Ayani kita seputar Angso itu ada lubang kecil, memang sempat ada, karena itu bisa membahayakan. Sempat membahayakan. Nah, kita ambil itu setelah berkoordinasi, kita lakukan penanganan cepat. Misal dengan aspal, penambalan Pak ya. Penambalan dan itu kita lakukan. Salah satunya juga di jalan-jalan kabupaten, misal di desa atau di kelurahan yang sifatnya tadi memang kecil, penganggaran tadi, karena sekali lagi penanganan BOC ini kita sangat terbatas. Jadi kita memerlukan, apalagi di akhir tahun kan, akhir tahun lalu lintasnya padat, wisata, itu kita betul-betul jaga dengan BOC tadi. Mungkin seperti itu. Nah, sekali lagi mungkin yang dapat kami sampaikan, menambahkan lagi informasi terkait jalan nasional yang lagi pembangunan sekarang ini. Seperti kita bersama kan di situ posisinya dari sisi Angso kita lagi ada perbaikan. Jalan yang baru, jembatan baru. Nanti untuk mengganti jembatan bel yang ada. Nah, ini kita juga selalu berkoordinasi dengan balai jalan supaya pekerjaan tersebut juga dipercepat, karena mengingat jalan kita juga ini yang berdampak kabupaten semakin dampaknya luar biasa sebagai jalan arus barang dan jasa ya ini Pak. berpengaruh kepada kemantapan jalan kita sendiri yang sudah kita gadang-gadangkan untuk lebih mantap. Tapi apa boleh buat, seperti ini kita selalu berkoordinasi. Di situ juga sudah dibangun detur untuk jembatan. Nah, kemarin sudah ada dilakukan
geotek Pak. Nah, Oh, geotek, ya, nah, geotek ditimbun, juga. mudah-mudahan dalam beberapa waktu sudah dipasang, dimaksimalkan untuk yang angkutan berat. Nah, ini bisa mengurangi kerusakan kita jalan kabupaten. Oke, mohon artinya masyarakat yang melintas bersabar dulu, dalam menggunakan jalan alternatif juga selalu berhati-hati, apalagi musim hujan sekarang agak licin ya. Agak licin. Jadi itu harus diperhatikan. Tanah-tanahnya kan Pak ya kemarin itu. Kami juga masih selalu berkoordinasi untuk perbaikan jalan itu. Terima kasih juga Pak Kadis ya, kita sampaikan ke aparat-aparat yang di lapangan yang mendukung. Oke. Mungkin seperti itu. Oke. Itu yang Lanjut. Terkait jalan-jalan yang sudah diaspal nih Pak ya, yang ada di Kabupaten Tanah Laut itu sudah ada berapa sih Pak jalan yang diaspal di kabupaten sendiri Pak? Kemarin kan ada tuh. Baik. Jadi begini Pak Speri ya. Panjang jalan kita tuh tadi yang saya sebutkan tuh 1.800 sekian. Itu memang itu kita bagi dua ya. Ada jalan yang baik dan ada jalan yang tidak mantap. Ya, tidak mantap itu kurang lebih 737,8 km. Nah ini itu juga kita bagi dua. Ada yang rusak ringan dan rusak berat. Nah, inilah nanti tugas kita untuk menangani ini ya, karena dengan sesuai dengan apa yang visi misi Pak Bupati, 85% jalan kabupaten itu harus mantap. Nah ini nanti tugas kita ya. Nah untuk jalan aspal kita paling 1 tahun itu sekitar 6-7% saja. Ya. Nah sehingga untuk tahun 2020 jalan-jalan kita yang sudah teraspal ya, dan mantap dari 1.800 itu baru 59,61%. Nah itu. Jadi belum semuanya. Baru 59,61. Jadi kita masih ada tugas lagi sekitar 25% dari jalan itu yang harus kita kerjakan. Nah, untuk jalan-jalan kita menjadi mantap itu ya. Gitu. Yang saya lihat sih ya sudah bagus ya jalan-jalan di pedesaan itu kan yang dikerjakan oleh Dinas PUPRP di jalan arah Bajuin ya kan, yang arah kecamatan, yang dari arah ke mana dari Simpang 4 Bajuin itu ada juga yang sudah baik jalannya gitu. Kamu sering jalan-jalan? Iya, saya sering jalan-jalan. Jadi saya tahu bagian jalan-jalan yang bagus yang mana, dan saya pun dari Dinas PUPRP kan bikin video nih Bu, video yang jalan-jalan yang sudah diperbaiki oleh dinas-dinas PUPRP. Nah, jadi kan kemarin tahun 2020 memang kita buat, terutama itu adalah pelaksanaan pekerjaan di tahun 2020. Nah, jadi ruas-ruas jalan mana yang kita kerjakan itu kita punya dokumentasinya. Dokumentasinya kita punya. Oh iya, saya ingat dulu saya suka goes Pak, itu ke daerahnya Kunyit, Atilam, itu lancar jaya gitu aspalnya. Sekarang ngelihat seperti itu agak gimana gitu. Enggak apa-apa. Iya. Semangat Pak ya, kita semangat. Semangat ini. Iya, itulah menjadi semangat kita ya. Dan juga saya juga sama Pak Kepala Bidang itu tetap semangat. Nah, mudah-mudahan dengan kesemangatan itu nanti bisa memberikan positif lah terhadap masyarakat sebagai pengguna jalan. Kembali ke ini Pak ya, akibat bencana banjir nih Pak, kan banyak sekali seperti Bapak sebutkan tadi, jembatan aja kalau nggak salah ingat nih saya ada 20 jembatan, kemudian ada sekian ratus ruas jalan yang terdampak. Nah ini dari kerusakan-kerusakan itu, apakah semuanya akan ditindaklanjuti perbaikannya pada tahun ini Pak, atau bertahap bagaimana Pak? Ya, jadi begini, dari 220 ruas jalan itu kalau saya lihat dari datanya sekitar 700-an ya, 700 km yang terdampak. Nah, cuma itu nanti kan kita lihat juga lapangan tingkat kerusakannya, apakah itu perlu penanganan segera ataukah tidak. Kalau itu perlu penanganan segera, berarti kita nanti ajukan di penanganan pasca bencana. Ada itu satu. Kemudian yang kedua, kita juga melalui Kementerian PUPR kita juga mengajukan ke sana juga ya, bagaimana penanganan jalan-jalan terutama di lingkar kabupaten yang link dengan jalan-jalan nasional. Nah itu kita juga mengajukan ke pusat sehingga nanti adalah bantuan dari pusat pendanaannya untuk
pembangunan daripada jalan-jalan di pasca bencana. Mungkin di situ mungkin. Oke, berarti apakah nanti itu dilihat lagi Pak skala prioritasnya seperti itu? Betul. Ya, ya. Kan namanya dampak itu kan ada yang rusak ringan, rusak berat, rusak sedang. Berarti kita yang rusak berat itu harus diutamakan. Oke, jadi yang rusak sedang itu nanti aja dulu ya Pak ya. Nanti mungkin reguler atau tahun 2022 atau gitu nanti bisa. Kalau yang berat yang harus sekarang kita tanggulangi ya kita menggunakan anggaran dana ini pasca bencana. Pasca bencana. Ya, Oke. bencana. Iya, mungkin Pak Dwi ada yang ditambahkan Pak? Ada Pak Dwi? Baik, untuk pasca banjir ini kita memang selalu melakukan identifikasi yang mana-mana memang skala prioritas kita. Apalagi kan dalam waktu dekat ini kita akan melakukan musrenbang di desa, jadi mungkin di situ nanti titik awalnya kita prioritaskan dulu jalan-jalan yang terdampak. Jadi nanti kawan-kawan di desa, di kecamatan bisa menyesuaikan yang prioritas utama, terutama untuk ruas jalan di kabupaten kita dulu. Karena jalan ini merupakan salah satu penunjang ekonomi kita, kelancaran kita, tingkat keterhubungan kita juga, baik terhubungan konektivitas dengan jalan nasional, provinsi maupun kabupaten itu sendiri. Jadi betul-betul kita identifikasi kerusakan jalan tadi. Jadi yang sangat prioritas itu memang kita utamakan. Bukan yang nggak prioritas kita utamakan, tapi tetap kita perhatikan. Semua tetap betul, perhatikan. Penting tetap perhatikan, tapi mengingat dengan anggaran juga. Dan seperti tadi Pak Kades selalu menyampaikan, kita juga selalu berusaha untuk kalau orang banjir itu menjuluk dana pusat, kita selalu usulkan. Nanti mungkin ada perubahan juga Pak Kades, prioritas kita yang mana nanti ya kita usulkan. Apalagi dengan dampak banjir yang saat ini, mungkin itu menjadi salah satu prioritas kita untuk usulan ke dana pusat, ya, seperti itu. Mudah-mudahan usulan bapak-bapak ini disetujui ya. Amin. Ini Karena doa. kita terdampak banget Bu ya anggarannya. Iya, biar satu tanah lot mengaminkan, biar terrealisasi Pak ya. Iya, betul. Oke, Pak. Oke, baik, nampaknya kita sudah di penghujung acara nih Bu ya. Jadi mungkin ada pesan-pesannya gitu Pak dari Bapak-bapak sendiri untuk masyarakat di Kabupaten Tanah Laut terkait bencana banjir yang mengakibatkan jalan-jalan rusak dan jembatan yang ada di Kabupaten Tanah Laut juga rusak nih. Seperti apa Pak? Silakan Pak, Kepala Dinas. Terima kasih Mas Ferry. Jadi pesan saya terutama terhadap infrastruktur yang terkena bencana itu mudah-mudahan kita tetap bisa melaksanakan untuk perbaikan di infrastrukturnya. Dan juga yang tidak kalah pentingnya kalau kita melihat dari cuaca, ini kan masih hujan masih ada. Terutama pesan saya kepada masyarakat yang tinggal di lereng-lereng itu agar berhati-hati, jangan sampai ada permasalahan longsor-longsor seperti yang kemarin. Itu harus kita antisipasi. Nah, terutama ada jalan kita yang belum kita bersihkan. Ya, itu belum kita bersihkan, terutama di Guntung Besar. Guntung Besar itu belum kita bersihkan. Oh, itu berarti tugasnya juga dari tugas PUPR. kita juga. Karena kemarin kita akan bersihkan itu juga belum bisa karena masih ada disarankan. Ya, dengan adanya masih ada air hujan itu nanti dikhawatirkan akan kembali longsor susulan. Ya, jadi kami mohon maaf kepada masyarakat Guntung Besar dan kita belum bisa lakukan itu karena ada pertimbangan teknis yang dari BPBD kemarin itu menyarankan jangan dibersihkan dulu karena ada indikasi untuk masalah itu karena hujannya masih besar, dan kami sangat mohon maaf itu ya. Kemudian saya juga berharap pada masyarakat terhadap jalan-jalan yang sudah kita bangun, yang sudah kita aspal, agar bisa menjaga, ya, sehingga keawetan jalan itu bisa sesuai dengan peruntukannya, tidak karena cepat itu rusak. mereka juga Karena kan untuk masyarakat sendiri bisa merawat, terutama terhadap drainase kanan kiri. Nah, itu kan kita sudah banyak membangun drainase sehingga itu nanti bisa dibersihkan, sehingga air itu tidak lewat
di atas aspal. Iya, Ya, sampah-sampahnya ya. Ya, mungkin ini pesan saya aja kepada masyarakat. Mudah-mudahan jalan yang kita bangun itu bermanfaat dan juga masa pakainya bisa lebih lama. Mungkin. Terima kasih. Baik, iya untuk Pak Dwi mungkin ada yang ingin disampaikan nih pesan-pesannya untuk masyarakat Tanah Laut yang saat ini mendengarkan talk show kita pada pagi hari ini. Baik, kami dari Bidang Bina Marga terima kasih banyak juga kepada masyarakat yang sampai saat ini masih menggunakan nomor aduan tadi. Monggo kalau ada memang kerusakan atau apa adu-aduan bisa dilaporkan ke nomor tadi. Dan Boleh juga, disebutkan lagi Pak nomornya? Mungkin tadi ada lagi. yang belum sempat Ya. mencatat ya. Atau baru saja bergabung. Boleh. Jadi kalau ada aduan baik jalan maupun jembatan yang rusak dan perlu penanganan cepat baik di kabupaten, kelurahan maupun pedesaan yang sifatnya masih kita dapat tangani, itu bisa menghubungi ke nomor WA 0813 4322 6860 atau Instagram BOC_tanah_laut. Jadi ada 2 nomor aduan ke kita yang bisa mungkin kami bisa menindaklanjuti. Tapi harus dilampirkan nanti dengan foto visual, titik koordinat dan alamat yang jelas lagi agar tim kita juga lebih cepat untuk menanganinya atau mencek ke lokasi. Harapan kami juga sekali lagi berharap ke masyarakat mohon bersabar. Keadaan saat ini karena memang kita semua terdampak. Baik jalan kita nasional, kabupaten maupun provinsi. Jadi apabila memang ada jalan-jalan yang masih kurang bagus, kurang mantap, terutama saat ini cuaca licin, mohon berhati-hati. Nah, artinya karena di situ semua mobil maupun roda 2 lewat di situ, selain roda 6. Jadi mohon bersabar, hati-hati, mohon dukungan terus. Semoga juga kawan-kawan di Balai Jalan cepat melaksanakan perbaikan di jalan ruas jalan nasional tadi. Semua. Mungkin seperti itu harapan kita semua. Terima kasih. Iya, bersabarlah Anda. Slow respon ya Bu ya. Kalau ada kemacetan berarti itu ada pekerjaan jalan dari SPUPRP. Gak usah posting-posting. Karena itu untuk kenyamanan sendiri juga di jalan ya. Iya, lihatlah bapak-bapak ini sedang berjuang ya untuk kita gitu ya. Gak usah baper Pak ya, macet. Aduh, posting di jalan. Gak apa-apa, kita tetap semangat melayani. Luar biasa bapak-bapak ya. ini ya. Hadir untuk masyarakat Tanah Laut Pak ya. Iya. Betul. Jadi masyarakatnya tolong bersabarlah Anda ya. Baik, tadi sudah disampaikan juga ya nomor aduannya. Nomor aduannya. Kalau ada keluhan silakan, dan bahkan bapak-bapak ini welcome sekali kalau masyarakat ingin langsung datang ke kantor Pak ya. Boleh. Menyampaikan aspirasi. Silahkan. Kata Bapak Kepala Din. Iya, luar biasa tadi sekali pembicaraan kita hari ini, dan kita sudah tahu ya ternyata memang banyak sekali, ada ratusan ruas jalan, kemudian ada puluhan jembatan yang terdampak banjir. Jadi luar biasa kerja keras bapak-bapak ini, PR-nya banyak sekali ya. Jadi masyarakat bersabarlah Anda. Semoga hari ini mewakili dari pesan-pesan masyarakat ya yang tadi kita tanyakan kepada bapak-bapak yang hadir di studio ini ya. Iya, luar biasa informasi yang sudah disampaikan kepada kami dan masyarakat yang menyaksikan program kita saat ini bapak-bapak ya. Dan saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya ke studio. Sehat-sehat Bapak ya, tetap semangat ya. Kami mendukung. Iya, baik. Dan untuk Anda rekan dengar, terima kasih kami ucapkan karena Anda sudah menyaksikan program kami. Dan terus dengarkan Radio Tentu Manag FM di 102,3 MHz. Dan sampai jumpa dalam program talk show Tanah Menyapa berikutnya. Akhirnya saya yang bertugas Bu Peri dan saya Peri di sini. Mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.